Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa, ini sudah episode ke-5 dalam podcast UNH Menyapa. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang mungkin sudah pada tahu nih ya, karena followersnya udah banyak banget ya. Halo. Ini panggilnya Bang, Pak? Bang Bob. Oh, Betul. Bang Bob. Kan udah masih muda ya. Terima kan? kasih Mbak Dara sudah hadirkan saya. Gimana? Mungkin Bang Bob bisa menjelaskan dulu nih tentang Bang Bobnya sendiri. Mulai itu sebenarnya mulai dari bulan Mei 2020. Masih baru dong berarti. Sudah cukup berapa bulan, cuma kalau untuk YouTube baru-baru lah. Itu Bang Bob mulai sendiri atau langsung ada timnya gitu? Iseng dulu dari pertama. Jadi semuanya dari keisengan saya. Jadi ada sepupu saya, kebetulan YouTuber juga, cuma dia base-nya di Australia. Oh. Dia bilang, "Bang, kok," katanya, "lu buat aja, siapa tahu ada ada fan di sana." Saya bilang, "Ngapain gitu kan?" Pertama, ya udahlah, pikir-pikir mau buat vlog-vlog biasa. Iya. Pikir untuk nanti siapa tahu nanti anak gede bisa lihat kan. Karena zaman sekarang kan storage juga nggak perlu harus di hard disk, semua di YouTube sudah ada tersedia gitu. Nah, di situ awal mulanya. Akhirnya buat satu video. Lama-lama, walaupun pertama kita buat intake introduksi ya. Untuk permulaan tuh sampai 20 kali takes. Jadi gagal terus karena saking kakunya. Karena saya sendiri terus terang nggak nyaman sebenarnya kalau di kamera dulunya. Tapi sekarang sudah pede banget. Foto aja saya males. Waduh. Foto sama pacar dulu ya, sama istri sekarang ini males. Boro-boro buat video. Jadi pada dulu itu memang nggak suka di sosial media, nggak suka. Tapi sekarang udah, kok bisa pede banget sih Bang? PD itu bukan karena PD datang bukan datang langsung, memang harus dibuild, harus dibangun. Dan semakin kita terbiasa bicara di kamera, akhirnya terbiasa sendiri. Pada awalnya memang enggak. Mbak Dara gimana? Dara pernah juga sih nyoba buat YouTube kayak gitu kan. Tapi ya yang susah itu kayak untuk publishnya gitu loh. Ketika kita udah buat videonya terus mau publish, kepikiran ntar dilihat si temen gini temen gitu. Nah itu yang sering buat susahnya. Itu tantangan kedua bagi saya. Tantangan kedua. Tantangan pertama saya adalah bagaimana saya bisa berbicara dulu tanpa harus patah-patah, kaku. Akhirnya tantangan kedua itu bagaimana nih nanti keluarga lain lihat, teman lain lihat, kok jaim banget, kok begini. Tapi pada akhirnya saya pikir gak peduli soal kata orang, yang penting bagaimana kita nyaman melakukan kegiatan kita. Pernah nggak Bang ada kritik-kritik yang agak gimana gitu yang mungkin kurang nyaman di abangnya? Video pertama saya dan kedua saya tentunya ada saudara bilang kaku. Ada orang bilang, wah sudah oke nih. Tapi ya itu sudah biasa, sudah makan tiap hari. Tapi untuk kritik untuk dalam konten kita ngevlog itu ada juga, karena semua video yang kita buat kan tentunya nggak semua suka. Ada yang suka, ada pro kontranya, dan itu pro kontranya sebagai masukan, mau positif mau negatif, itu bagi saya adalah kritik untuk membangun sih. Jadi kita bisa introspeksi sebagai manusia, karena nggak semuanya yang kita lakukan itu benar gitu. Pernah ada kayak komen-komen, head comment masuk ke pribadi atau nyerang pribadi gitu kali? Alhamdulillah sampai hari ini sih gak ada yang pribadi ya. Lebih ke komennya mungkin, aduh masa lu buat gini kepada orang ini, ya kan? Ya itu bagi saya sih it's okay. Toh mungkin bagi orang yang melakukan action itu kepada kita, dia fine-fine aja. Mungkin netizen biasa yang di luar sana kan selalu ngomong, "Pak jangan begini, Bang Bob jangan begini dong." Kan itu pendapat orang dan kita harus apresiasi itu gitu. Terus nih, kan YouTube itu masih baru banget sih mungkin di Jambi kan, masih kurang banyak, khususnya kayak kami kan mahasiswa masih dikit sih kayak di kampus untuk anak-anak yang mau YouTube gitu. Nah Bang Bob, terus cara Bang Bob untuk bisa yakin, bisa pede di luar dari pribadi gitu kan, kita kan juga butuh support dari
orang-orang sekitar. Nah, Iya. cara meyakinkan orang-orang sekitar bahwa YouTube tuh bukan berarti kita mempermalukan diri kita sendiri gitu loh, nggak gitu. Jadi kalau saya ditanya sama Mbak Dara begitu, saya mau ceritain aja nih kepada semua mahasiswa di UN terutama dan masyarakat Jambi yang besar. Kita yang jelas dalam hidup ini harus pertama adalah kepercayaan. Iya. Bagaimana kita percaya diri, ya. Kedua, kita harus enjoy. Selagi kita enjoy apa yang kita lakukan, insya Allah nggak ada halangan yang signifikan. Mau dapat kritikan, mau dapat hujatan, mau dapat pujian, tentunya kalau kita enjoy, kita tahu itu benar, jalannya. Karena bagaimanapun tidak bisa kita membuat sesuatu yang disukai semua orang. Iya, benar. Betul. Kita ini cuma sebatas manusia, betul nggak? Dari pernah dengar kita cuma punya 2 tangan. Iya, dan itulah prinsip-prinsip yang selama ini saya jalankan. Selagi kita percaya bahwa kita berbuat positif dalam hal ini, tentunya saya memberikan wacana ke masyarakat, ya kan? Biarlah mereka yang menilai apakah kita ini worth it nggak, cocok nggak, setara nggak apa yang mereka subscribe buat kita. Dan itu bagi saya sih itu aja sih pesan saya kepada semua mahasiswa, lakukan yang kalian enjoy, itu terutama. Soal yang lain sisanya nanti adalah bonus gitu. Ini Bang Bob sebelumnya memang langsung YouTube atau pernah ada kerja gitu sebelumnya atau usaha? Jadi biar ini sharing ya. Iya. Jadi dulu saya ini pengusaha, sampai sekarang pun pengusaha. Masih berarti Iya. masih berjalan. Ya, jadi kalau dulu saya developer Developer? perumahan. Oh. Habis itu berjalan waktu masih berjalan. Terus juga kita ada buat namanya hotel, ada juga perkapalan. Ya, itu tapi yang jelas apa ya, suatu keluarga besar. Di satu badan usaha langsung. Betul. Gitu. Jadi berjalan waktu itu saya tetap jalan, tapi saya pikir ada waktu kosong nih. Kan zaman Covid nih sekarang. Iya. Ya, pesan saya kepada semua masyarakat Jambi se-Indonesia, terutama untuk mahasiswa UN, mungkin yang jelas pastikan kalian jaga 3M. Iya. Jaga pakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan. Iya. Nah, bagi saya itu yang jelas prinsip saya sih yang sekarang enjoy aja. Ada waktu, Pede aja. ada waktu, lakukan yang positif. Iya. Daripada nanti ujungnya zaman sekarang kan mungkin mahasiswa atau anak-anak muda sekarang larinya mungkin amit-amit sih, mungkin ke barang terlarang dan sebagainya. Ya, pergaulan. Iya. Dikit-dikit katanya itu adalah hidup zaman sekarang. Bukan, itu pilihan. Ya, pilihan kita mau berbuat yang positif atau negatif itu pilihan, bukan karena pergaulan sebenarnya gitu. Oke Bang Bob, kita nanti akan kita lanjutin lagi. Boleh, Ada benar. iklan dulu Oke. selama beberapa menit. Oke, udah balik lagi di UNH Menyapa. Kita mungkin bakal langsung bahas ke konten-konten Abang nih. Ini udah Boleh. banyak banget produknya di Boleh. depan kita. Lihatnya aja udah pedes, Bang. Lihatnya pedas ya? Lihatnya aja udah pedas loh. Iya, betul. Ini konsepnya ngapa sih Abang malah tertarik untuk, kan banyak tuh kuliner yang ada di Indonesia, yang ada di Iya. luar, tapi kok tertariknya ke makanan-makanan pedes gini? Gini. Jadi awal mulanya itu konten Bobby Builder itu larinya ke fitness sebenarnya. Oh, Karena saya hobinya memang hobi fitness. Berjalan waktu saya coba ke makan-makan kuliner. Tapi saya lihat opportunity-nya semakin lama semakin, walaupun masih ada, tapi semakin kecil. Karena fitness tadi. tentang fitness tadi dan juga kuliner tadi. Dan untuk kuliner kan kita harus keliling, bukan cuma di Jambi doang. Iya. Dan saat ini kan
posisinya corona. Saya juga waspada soal itu kan. Nah, lambat laun saya pikir-pikir apa ini kira-kira ide yang lebih menantang, memberikan warna yang beda kepada masyarakat. Udah deh, saya lihat-lihat di luar negeri lagi viral nih makan beginian. Akhirnya saya pikir udah kita buat channel yang namanya Ekstrim. Ekstrim itu bermacam-macam ya. Boleh dari makanan, cara makan, dan berbagai macam lainnya. Nah, satunya adalah produk-produk yang kita hadirkan saat ini di universitas ini adalah makanan pedas. Ini dari luar negeri atau gimana nih Mas? Ya, jadi saya juga belum pernah si produk ini. Saya jelasin sedikit ya kepada semuanya yang nonton podcast ini. Ini adalah gummy bear. Gummy bear ini seperti apa ya? Jelly. Jelly ini pedasnya setengah mati nih kata orang nih. Jambi. Ini satu jelly doang berarti. Isinya satu jelly doang. Ini kalau makan ini sama dengan 300 cabai rawit setan. Aduh. Jadi saya sendiri sudah sempat makan 1,5. Saya sudah makan 1,5, itu setengah mati pedasnya. Darah setengah aja mungkin nggak sanggup ini. Jangan-jangan setengah. Masuk mulut keluar lagi pedas. Pedas ini. Nah, ini gummy bear. Ini adalah coklat terpedas di dunia. Namanya ada yang pedas juga. Iya. Jadi Coca Loco namanya adalah coklat terpedas di dunia. Di dunia, ya, bukan di dunia. Di Indonesia. Satu ini kurang lebih 30-an cabai rawit setan. Ya, ini cabai rawit. Nah, yang berikutnya ada Death Nut. Nah, ini versi yang 2.0. Ya, Death Nut ini kacang terpedas di dunia. Ya, kacang ini kurang lebih sekitar 300 cabai rawit setan juga ini. Sama dengan gummy tadi. Betul. Ya. Nah, di sini tentunya mungkin tidak asing lagi kepada yang nonton ini. Ini ada ghost pepper dari Malaysia. Ini pedasnya ya 30-an cabai. Ini paling ringan ini diantaranya. Diantaranya paling ringan ini juga nih samyang. Yang samyang sudah tahu ya lah. Nah, biasanya samyang ini saya mau buat konten berikutnya ini, yaitu minum jus samyang. Ya, jadi satu botol ini kita minum seperti sirup. Nah, itu kalau Mbak Dara berkenan nanti kita buat. Aduh, enggak deh. Enggak ya. Ya. Nah, berikutnya ada pakui. Oh, Dara pernah lihat ini. Pernah lihat ya. Nah, ini saya sudah banyak nih buat channel ini. Banyak sekali yang pingsan, sakit, masuk rumah sakit karena ini. Ini kurang lebih 30-an cabai rawit setan juga. Ini satu keping. Keping keripik. Oh, keripik. Betul, ini keripiknya. Dan di sini kalau Mbak Dara bisa lihat nih. Nih, ada namanya cabai Carolina Reaper. Ya, ini cabai apa tuh? Ini cabai saya impor dari Amerika. Wow. Tuh, ini yang kering. Oh, ya, ini yang kering nih. Ya, ini kering. Ini satu ini itu kurang lebih 30-an cabai rawit setan. Oh, tapi pernah nggak makan yang nggak keringnya? Pernah saya. Kalau yang keringnya aja 30 cabai, yang nggak keringnya? Saya sama aja sih, konteks kering dan tidak kering itu sama. Cuma orang bilang cabai kering lebih pedas. Saya semua sama. Ada yang juga bilang yang cabai rawit mentahnya lebih pedas. Ada. Cuma hampir sekeliling sama semuanya. Ini pedas, coba dicium. Jauh-jauh dikit. Ya, pedas kan? Iya. Ya, nah. Yang terakhir mungkin saya kasih tahu nih, ada nih. Ini permen terpedas di dunia. Ini permen? Ini permen nih. Toh setan namanya. Wow. Nah, ini 300 cabai rawit setan juga ini. Ini pedesnya setengah mati. Saya sendiri sudah sempat makan satu utuh. Mungkin kalau di YouTube itu kita satu-satunya YouTuber yang berhasil makan satu cabai rawit setan. Toh setan ini. Nah, yang terakhir tanpa ngurangin rasa hormat nih. Ini adalah Mad Dog. Apa tuh? Nah, ini Mad Dog ini adalah ini belum dibuka, ada yang bisa dibuka punya. Ini satu tetes 300 cabai rawit setan. Satu tetes. Nah, dan ini banyak sekali kalau pada yang nonton di YouTube kita, anggota TNI, polisi, angkatan laut, angkatan udara, ada juga
Afsek yang di bandara-bandara tuh, petugas bandara. Ada juga supir-supir taksi masuk rumah sakit. Dan terus terang di Jambi yang saya sudah datangin adalah Umbari, Unja, Stikom. Itu rata-rata masuk rumah sakit. Setelah nyobain ini. Iya. Waduh. Ada beberapa video yang sampai salah satu mahasiswanya bilang, "Bang, jangan masukin ya, malu saya. Karena saya ini preman di sini," katanya. Turun. Karena ya, jadi akhirnya kita putuskan kita nggak masukin. Itu ada terjadi di Umbari. Oh. Karena saya sendiri yang ngantar sampai ke rumah sakit. Dekat sini apa namanya? Rumah sakit Yang di Sungai Gelam apa? Kambang. Oh. Ya, itu sampai sana. Saya bawa sendiri. Juga karena alasan privacy, Iya. saya juga peduli ya. Akhirnya kita putuskan nggak upload. Ini salah satu makan ekstrim kita. Waduh. Nah, setelah ini juga kita, kalau Mbak Dara sendiri sudah nonton di Bobby Builder, kita makannya lebih ekstrim lagi. Iya, ada ulat sagu nggak kalau? Ulat sagu bagi saya itu cuma cemilan. Cemilan ulat sagu. Cemilan. Yang ekstrim itu adalah lipan. Cemilannya ulat sagu loh. Ya, tikus, tarantula, Oh. kalajengking. Itu hidup. Hidup. Terus ada juga kita makan daging kelinci mentah, Oh. makan jantung ular. Jantung ular. Ya, kalau orang biasa empedu kan. Iya, empedu. Ini saya jantung ular mentah. Dan itu sakit saya, demam 3 hari. Sakit sesudahnya. Kalau yang kayak gini pernah sakit nggak, Bang? Saya sempat minum ini, sesendok Mad Dog. Orang satu tetes aja sampai masuk rumah sakit, Bang. Abang Saya sendok. hampir sudah dikirim. Iya bener, sampai hampir masuk ICU. Setelah minum satu sendok itu. Iya, dan dari situlah saya belajar. Dan by the way, biar kalian semua tahu di luar sana bahwa setiap makanan yang saya kasih orang, saya sendiri sudah coba. Iya. Saya sudah coba, saya lihat kadarnya begini, saya baru nawarin. Kalau enggak, saya nggak berani. Ya kan? Nah, itu membuat saya, akhirnya sekarang saya nggak berani kasih orang. Saya kasih orang 1 tetes, 2 tetes. Terus saya nggak berani. Pasti Bahaya banget. mati. Iya. Di abang aja bisa masuk rumah sakit. Iya, benar. Bukannya saya bilang saya lebih hebat ya, bukan, karena luar biasa. Kalau abang kan sudah biasa kan nyobanya. Atau ada faktor itunya juga, terbiasa sama nggak terbiasa mungkin. Jadi kalau memang pedas itu yang saya belajar dari ilmu kedokteran, itu semakin banyak dan sering kita makan kita akan lebih imun, lebih kuat gitu loh. Seperti Mbak Dara makan pedas nggak? Kurang sih, padahal orang Padang. Oh, Padang? Iya. Orang Padang juga banyak yang makan ini. Nyobain ini. Ya, supir-supir taksi dari Padang itu makan ini. Wah, tapi nggak masuk kerja lagi akhirnya. Iya. Iya, betul. Itu. Serem-serem banget sih. Tadi juga lihat pas mau dijajanin, ya ampun, lihatnya aja udah. Nanti siapa tahu habis dari podcast ini Mbak Dara saya kasih dikit ini. Kasih dikit aja. Dikit aja saya takut, Bang. Iya. Ya tuh. Abang kan di followersnya udah banyak banget. Entah itu banyak dong. Belum Dibandingkan lah. followers Dara masih banyakan abang. Belum lah. Belum puas dia, masih mau nambah lagi berarti ya. kan. Ya. Followersnya udah banyak banget, bukan cuma dari Jambi doang dong berarti. Bukan. Alhamdulillah kalau saya lihat dari statistik kan di YouTube tuh bisa lihat statistik tuh. Iya. Alhamdulillah datang dari Arab Saudi, dari Italia, dari luar Singapura, Malaysia. Teman-teman Malaysia, saudara di Malaysia banyak banget. Brunei banyak juga. Dari Amerika juga ada. Alhamdulillah banyak yang sudah support kita ya. Dari Indonesia juga banyak, dari Papua, dari Kalimantan, dari Lombok, banyak sekali. Alhamdulillah banyak ya. Berarti setiap ke daerah, abang udah pergi ke daerah-daerah Indonesia yang lain mungkin? Justru kan saya buatnya itu di pertengahan tahun lalu ya, 2020 ya. 2020. Jadi pas corona, jadi belum sempet keliling-keliling banget, belum. Adapun keliling waktu itu ke Bali, itu pun karena sepupu merit.
terus juga ke Jakarta seperti biasa lah. Tapi yang jelas mau karena saya sendiri banyak sekali menjanjikan kepada follower bodybuilder dimanapun itu, kalau memang berkenan saya mau datang ke tempat mereka, karena yang terpenting adalah silaturahmi tadi kan. Karena bagaimanapun mereka tuh yang support kita. Gitu. Kalau nggak ada mereka juga nggak jalan. Oh iya, itu sebagai bentuk apresiasi kita pastinya itu loh. Mungkin cara-cara abang kalau misalkan kan untuk bisa sampai ke followers yang banyak pasti kita dikit dulu dong followersnya. Caranya untuk bisa sampai ngeluas kayak gitu kan? Atau minta share gitu? Kalau saya sendiri cuma karena saya basicnya memang di marketing dulu, universitas ya. S1 saya juga di marketing, dan posisinya tahulah bagaimana kita harus memarketkan produk kita. Ini jatuhnya produk video ini ya. Iya, produk. Tentunya support mulai dari keliling kita by WhatsApp, terus zaman sekarang kan sudah banyak tuh sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, itu dimaksimalkan intinya begitu kalau saya. Kalau ini kan, ini berarti abang beli sendiri nih bang? Ini mau beli sendiri, ini semua barang saya. Sampai hari ini kita nggak pernah terpikir untuk minta support orang dulu. Alhamdulillah saya sendiri diberikan rezeki oleh Tuhan tuh ada lebih, akhirnya kita datangin barang sendiri gitu loh. Ada endorse yang kayak gini juga nggak? Sampai hari ini kita belum endorse, itu bukan saya nggak mau. Bohong kalau kita nggak bilang nggak mau kan? Iya dong. Ya, Dan aja mau. Yang jelas kita ini belum pede sebenarnya kalau saya. Untuk endorse? Iya, jadi red card kita sendiri pun sampai hari ini kita belum benar-benar officially buat. Yang jelas orang-orang yang sudah bantu, sudah datang ke kita juga sesama teman-teman kita support. Support itu ya berbentuk, tapi yang jelas karena ini sudah juga 160.000, mau naik 160.000, tentunya tidak semakin pede ya. Jadi bagi kalian yang di luar sana, kalau kalian memang berminat, kontak aja, nggak usah pakai dolar, rupiah juga terima. Tapi yang jelas kita juga posisinya melihat juga nggak semuanya kita mau terima, karena zaman sekarang kan sensitif endorsan yang kita tanggung jawabnya penuh loh. Iya, karena luas kan. Iya dong, karena produk tersebut nanti merugikan orang lain, kita pun nggak enak. Jadi kita pun milih-milih gitu. Tapi kalau sistem endorse kan bisa aja ternyata barang itu cocok di kita, ternyata di orangnya nggak cocok, gimana? Itu sudah pasti. Yang jelas makanya saya bilang tadi, kalau bahan itu bahan cuma pakai, itu mungkin oke aja. Tapi kalau namanya makanan, kosmetik, ya kan, saya sendiri milih. Jangan sampai yang tidak SNI, ya kan, yang belum ada legalitas BP POM-nya pun kita nggak mau terima, karena takutnya di sana gitu loh. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya. Siap. Bang. Kita lanjut ke iklan beberapa menit dulu. Oke. Oke, udah balik lagi, masih di podcast WNH Menyapa. Kali ini coba kita bahas, ini kan makanannya ekstrim banget nih bang. Kadang udah nggak bisa, kalau untuk darah pribadi sih ini nggak bisa diterima perut mungkin. Kayak tadi kan abang bilang ada makan ulat sagu, ada makan lipan, makan jantung ular. Pernah nggak ada, atau abangnya yang dirawat mungkin gitu? Saya dari sekian lama atau dari sekian banyak yang saya coba, ada satu makanan yang terkesan sampai hari ini, yaitu makan jantung ular. Jadi kalau jantung ular itu posisi ular kita potong, jantungnya ada di luar ini, posisinya itu posisinya masih hidup. Berarti itu ular masih ular hidup? Betul, kalau kita taruh gini detaknya masih ada itu. Nah, saya telan itu. Saya telan, lusanya saya sakit. Meriang,
3 hari 3 malam sampai menggigil. Saya pikir saya dapat corona. Istri saya pun bilang nggak ada corona nih. Ternyata tes PCR negatif. Akhirnya cek dokter, wah ini keracunan katanya. Dari situ saya janji udahlah kalau namanya daging ular saya vakum dulu. Ya kan, mungkin ada tidak kecocokan. Tapi yang jelas makanan ular itu sebelumnya saya sudah makan, minum darahnya, makan Ada dagingnya. ular-ular tertentu gitu kali. Jadi nggak boleh, ini buat semua yang nonton ya, jangan pernah makan ular sawah. Ular sawah. Iya. Kalaupun ada ular sawah, jangan langsung dikonsumsi. Biarkan mereka itu minimal 1 bulan kita piara dulu, baru boleh makan. Karena kalau ular sawah biasanya makan bangkai. Iya. Gak mungkin petani yang kasih makan apa kan? Dia jadi Makan sendiri. Nah, bangkai itulah menjadi kuman. Dan Dia masuk ke iya, tubuh kita. saya benar-benar keracunan itu. Itu pertama dan mudah-mudahan terakhir kesan yang menakutkan itu. Kadang kan ada orang yang terkesan ngejar viralnya doang gitu kan, jadi semuanya dicobain aja gitu. Jadi gini, Mbak Dara, kita boleh mengejar viral pasti. Ya, bohong kalau YouTuber, selebgram tidak mengejar viral ya. Namun kita harus lihat apakah yang kita makan ini cocok atau tidak. Apakah yang kita makan ini benar atau tidak. Beresiko atau Iya, enggak. karena saya sendiri bukan tanpa ada sebab saya makan ini, karena saya lihat beberapa orang pada zaman dulu itu sudah biasa makan begituan. Ya, makanya itu saya berani. Contohnya zaman dulu orang makan cicak, itu karena untuk tipes. Makan cacing tanah untuk tipes. Juga kalau kita makan tikus untuk stamina. Dan tikus untuk stamina. Stamina. Jadi anak tikus tuh yang masih merah itu langsung ditelan, itu. Ya, saya nggak bawa tikusnya sini. Ada jangan. Ya, Mbak Dara nggak bisa ngomong habis ini. Dara juga skip deh gitu. Iya. Selain properti kayak gini kan berarti ada makanan-makanan yang lainnya gitu. Dara ada lihat di YouTube-nya kayak minum jus gitu kan? Iya, ada. Jadi apapun yang mungkin bagi orang yang tidak logika kita lakukan, karena selagi kita bisa toleransi pasti oke aja. Contohnya kemarin, kalau saat ini sih yang saya tiap hari minum ada jus ayam. Jadi ayamnya gitu. ayam dada kita kukus, terus kita blender dikasih pisang, bisa diminum. Fungsinya untuk apa tuh Bang? Untuk otot. Iya. Tetap pengaruh ke fitness tadi berarti. Iya, jadi kalau orang tanya minum apa kok bisa gede dan sebagainya, saya cuma bilang protein dari ayam. Saya bisa juga dari sapi, dari ikan, cuma lebih cocok dan bagi saya ayam. Ada rencana mau buat jus ikan. Jus ikan? Iya. Oh, ikan juga protein ya? Iya, jus ikan nanti. Atau dicobain ke subscribernya lain mungkin? Nanti setelah saya coba dulu dong. Kalau saya cocok, merasa oke, baru saya kasih orang. Kalau nggak mah celakain orang gitu. Iya. Kok bisa konsisten sih Bang untuk YouTube ini? Padahal kan kita untuk nyari 1 subscriber aja itu kadang susah banget. Jadi saya lihat YouTube ini adalah salah satu platform yang saya lihat bisa ke depan menggantikan TV. Iya. Kalau saya lihat ya, kenapa semua nggak perlu harus bayar, ya kan? Semua cuma butuh Android, download YouTube. Dan kenapa konsisten? Karena saya yakin konsisten itulah yang dicari orang nanti ke depan, ya. Plus juga saya sendiri banyak waktu luang, kayak saya bilang hobi, saya waktunya saya buatkan itu gitu. Berarti sampai sekarang pun usaha Abang masih tetap jalan ya? Yang lain masih jalan, alhamdulillah masih jalan walaupun corona. Yang jelas konsisten itu penting, Mbak Dara. Kenapa? Kalau kita sampai nggak konsisten, kasihan dong yang sudah percaya ke kita. Gitu. Kira-kira YouTube ini bakal menggantikan usaha Abang nggak nantinya? Saya malahan harap begitu. Kenapa? Nah, karena gini, coba saya ada bisnis yang lain. Itu mengharapkan
sudah kehitung tuh. Oh, contohnya hari ini, contohnya saya jual sayuran deh. Hari ini jual 20 ikat. Besok jual 1000 ikat. Sama aja kan? Iya. 2000, 1200 atau berapa ratus atau berapa ribu, tinggal kalikan harga satuan. Kan suatu ketahuan omset. Iya. Tapi YouTube nggak bisa. YouTube itu satu-satunya platform yang paling unik saya lihat. Tergantung viewersnya. Tergantung viewer. Dan viewernya bukan Indonesia doang, bukan Jambi doang, seluruh dunia. Coba bayangin, dunia berapa populasi saya pun nggak tahu. Banyak Ya kan? banget. Ya kan? Betul nggak? Itu kira-kira. Penghasilan abang mungkin di YouTube kan banyak tuh, ada YouTuber yang udah nge-share penghasilannya gitu. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Biar Kasih bisa tahu. menginspirasi mahasiswa Kasih yang tahu nggak ya? lainnya dong. Saya kasih tahu kalau kalian semua yang nonton ini bantu subscribe dulu. Iya dong, dan Iya. aja udah subscribe. Iya. Yang jelas saya fair ya buat teman-teman di kampus. Saya mau kasih tahu bahwa cintailah pekerjaan apapun yang kamu lakukan selagi itu enjoy buat kamu. Kalau untuk namanya penghasilan dari YouTube terus terang tidak sebanding dengan apa yang kita sudah invest, apa yang kita sudah dedikasikan. Terus terang sampai hari ini gaji atau penghasilan dari YouTube nggak lebih daripada 3 juta sebulan. Sebulan 3 juta. Ya orang bilang 100 sekian puluh ribu nggak mungkin. Saya bilang 3 juta. Saya ada datanya. Dan itu fakta. Tapi janganlah mengejar sesuatu karena uangnya dulu. Benar. Lakukanlah sesuatu itu karena kita enjoy. Selagi kita enjoy, insya Allah nanti Tuhan kasih jalan. Katanya tuh pekerjaan yang paling enak itu adalah hobi kita sendiri. Oh iya pasti. Karena dari usaha-usaha saya yang lain juga dari hobi. Saya nggak pernah lihat sesuatu. Oh ini akan untung ya. Otomatis saya lakukan itu, nggak mau. Karena begitu kita jalankan, cepat lambat kita akan jenuh. Iya, benar. Begitu jenuh, itu sudah hitung rugi. Udah males-malesan. Iya, coba Mbak Dara bilang, wah buat mall atau buat supermarket untung nih. Untungnya sekarang pas orang jual belinya lancar. Begitu Mbak Dara bosen, tutup semua barang diretur, rugi. Betul nggak kira-kira? Benar. Benar. Karena barang-barangnya banyak yang nggak Iya. beli juga nanti. Betul, itu. Abang punya tim nggak, Bang? Saya tim bodybuilder sudah ada. Alhamdulillah per Januari 2021 ini sudah komplit. Februari lah ya. Ini bulan Maret ya. Maret masih Jadi- baru kan? Betul, jadi dari bulan Mei itu tim saya itu silih berganti. Namanya kita cocok-cocok kerja ya. Dan di tim bodybuilder yang jelas kita nggak pernah memaksakan seseorang itu untuk harus stay. Harus begini, harus begitu. Senyamannya tetap. Iya. Nyaman, monggo, nggak nyaman pun is okay. Yang penting tadi persaudaraan nggak boleh putus. Kenapa? Namanya in and out itu sudah biasa, sudah nggak usah apa ya, nggak usah sesuatu yang merasa dikecewain. Kalau merasa mau nyaman, cocok sampai kapanpun nggak ada masalah. Masalahnya tidak semua orang mempunyai visi misi yang sama. Iya, benar. Ya. Jadi per Februari 2021, alhamdulillah tim bodybuilder komplit nih dari segi kameramen, dari segi konten kreator, editor, dan sebagainya itu sudah komplit. Kalau kemarin masih kurang satu, ibarat meja itu 3 kaki, satu nggak ada, tinggal sisa 3. Dan sekarang harusnya sih, mudah-mudahan ya, fingers cross, kita YouTuber Jambi, contohnya mudah-mudahan tidak mengecewakan untuk teman-teman masyarakat Jambi sendiri. Iya, malah kalau bisa jadi passion mahasiswa nih kalau menurut Dara. Boleh. Saya malahan bilang kepada tim saya sendiri, saya ngomong, jangankan ke mahasiswa. Kalau kalian ada dedikasi kalian sendiri di sosial media, lakukan selagi tidak mengganggu kerjaan. Ya, seperti mahasiswa, kalau kalian ada hobi begini, support, kontak di tim bodybuilder, kita collab. Oh, Iya. bisa mulai. Iya. Buat yang punya YouTube mungkin. Iya. Karena bagi saya sukses itu bukan milik saya. Ya. Sukses itu bukan rahasia yang tertutup. Sukses itu semua orang punya, ada kesempatan. Berbagi. Oh iya, berarti ya. iya. Kalau misalkan bisa collab kan kita sama-sama sukses. Oh iya, nantinya kan. iya betul. Itulah kenapa kita juga, saya sendiri
ada di tim kita kan ada tuh, ada Debbie, ada Yadi, ya kan. Terutama mereka sendiri sama saya juga posisinya itu adalah platform kalian untuk lebih naik lagi. Kalau memang nanti jodoh lu, rezeki lu, kan rezeki nggak kemana-mana. Tapi kita butuh tangga, ya kan. Nah itu. Pernah kayak buntu ide gitu nggak Bang? Kan abang kontennya makan nih. Nah, sementara yang viral tuh kan bisa ganti-ganti, bisa aja kayak sekarang kan TikTok nih, terus kayak apa hal-hal lain yang mungkin OOTD atau apa. Nah, pernah nggak sampai ngerasa butuh ide, duh ini kayaknya nggak bisa lanjut deh tentang ini, harus buat yang lain nih. Saya dulu di tim di Bobby Builder, kita hampir tiap hari upload. Hampir tiap hari? Tiap hari, Senin sampai Minggu upload tiap hari. Jadi tiap hari ada satu konten. Terus di bulan Januari 2021, saya putuskan seminggu cuma 4 kali upload. Kenapa tuh? Nah, kenapa? Karena saya mikir, coba Mbak Dara pikirkan. 1 bulan 30 hari. Kalau saya 30 hari saya buat upload video ekstrim, setahun berapa tuh? Berapa ratus kok? 200 sekian ya? Coba ya. Kita lihat. Berapa itu ya? Berapa 247 ya? enggak? 30 kali 12 ya? 12. 360. 360. Berarti 360 makan binatang saya harus makan. Itu kalau beda. Itu sudah 2 tahun, satu planet punya binatang saya makan. Betul nggak kira-kira? Bener. Iya kan? Jadi dan kita di Jambi kan sulit ya, karena nggak ada laut, ya kan? Nggak ada hutan, cuma masuk hutan kan mau makan apa gitu loh, ya kan? Itu. Bukan yang banyak banget binatang-binatang Iya, ekstrim betul. juga kalau di Jambi kan. Betul. Berarti pernah juga butuh ide gitu. Oh pasti. Makanya kita buatkan 1 minggu itu cuma 4 kali aja sekarang. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat idenya lebih original, dan posisinya kan di tahun 2021 juga saya juga launching nih channel Bobby Interview yang baru. Channel baru Bobby Interview namanya. Itu dimana kita buat video YouTube untuk orang yang memerlukan pekerjaan. Oh, khusus untuk apalagi karena COVID gini kan? Ya, karena saya lihat di perusahaan saya juga efek kena COVID. Karyawan juga ada yang diberhentikan karena limitasi orang. Yang jelas posisinya orang sama zaman sekarang membutuhkan pekerjaan. Di situ saya peduli soal itu gitu loh. Akhirnya saya buatlah channel ini. Ada rencana collab nggak Bang? Sama youtuber nasional? Insya Allah ada. Kita juga sudah kontak beberapa youtuber yang sudah respons positif. Kita juga bersyukur. Yang belum juga kita bersyukur, nggak apa-apa. Yang penting kita kan sudah coba. Rencana akhir bulan ini kita mau collab sama Bang Andika Kangen Man. Kemarin sudah sempat ke Jambi dia, kita sudah kasih pakui juga sampai muntah-muntah juga dia, ya kan. Akhir di bulan Maret ini kita rencana ke Lampung. Ada project bareng sama dia, mudah-mudahan nanti itu bisa berjalan dengan baik gitu. Berarti nanti di project akhir bulan nanti ya Bang? Akhir bulan nanti, betul. Kita udah ada di penghujung acara nih Bang, penghujung podcast kan. Yes, nah, Abang ada pesan-pesan kan nih untuk mahasiswa UNH mungkin, apalagi kalau Dara kan yang komunikasi, mungkin memang bidangnya urusan kayak gini. Nah, ada pesan-pesan nggak untuk Abang? Jadi untuk semua saudara, adik-adik UNH ya, yang khususnya ada di Jambi ya berarti ya, di Jambi. Saya Bobby Builder menyampaikan satu, mudah-mudahan adik-adik semua bisa lulus kuliah dengan mantap hasilnya, dan juga posisinya ingatin protokol kesehatan, penting sekali. Penting banget. Karena yang di dunia ini nggak bisa dibeli, ada kesehatan. Iya, mahal banget harganya. Ya kan? Yang 3 adalah lakukanlah kalian apapun yang kalian lakukan. Yang penting as long as you enjoy, pasti akan berhasil. Ya, tapi ingat melakukannya positif, jangan yang negatif gitu loh. Itu aja mungkin Mbak Dara. Kan? Oh, dan jangan lupa subscribe, like, and comment di channel Bobby Builder dan Bobby Interview. Dan saya mau kasih tahu juga bahwa satu-satunya YouTuber di Jambi ini
yang sudah diterima oleh semua siaran TV lokal, itu hanya kita. Kita setiap hari tayang di Jambi TV, Jack TV, dan Bungo TV. Dan tiap hari ada tayangan channel Bobby Builder. Setiap hari. Iya, betul. Satu-satunya itu. Menginspirasi banget ya, mudah-mudahan. Untuk Dara pribadi aja udah terinspirasi. Mudah-mudahan. Setelah ini Dara mau buat video YouTube nih berarti. Amin. Ayo kita collab makan cabai kalau gitu ya. Oke, untuk mahasiswa UNH, makasih. Mungkin untuk episode kali ini kita selesaikan sampai di sini. Makasih juga buat Bang Bobby. Thank you Mbak Dara, thank you. Thank you. Sampai bertemu di podcast UNH selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah balik lagi di UNH Menyapa. Kita mungkin bakal langsung bahas ke konten-konten Abang nih. Ini udah banyak banget produknya di depan. Lihatnya aja udah pedes, Bang. Lihatnya pedes ya? Lihatnya aja udah pedes loh. Iya, betul. Ini konsepnya ngapa sih Abang malah tertarik untuk, kan banyak tuh kuliner yang ada di Indonesia, yang ada di luar, tapi kok tertariknya ke makanan-makanan pedes gini? Gini. Jadi awal mulanya itu konten Bobby Builder itu larinya ke fitness sebenarnya. Karena saya hobinya memang hobi fitness. Berjalan waktu saya coba ke makan-makan kuliner. Tapi saya lihat opportunity-nya semakin lama semakin, walaupun masih ada, tapi semakin kecil. Karena tentang fitness tadi dan juga kuliner tadi. Dan untuk kuliner kan kita harus keliling, bukan cuma di Jambi doang. Dan saat ini kan posisinya corona. Saya juga waspada soal itu kan. Nah, lambat laun saya pikir-pikir apa ini kira-kira ide yang lebih menantang, memberikan warna yang beda kepada masyarakat. Udah deh, saya lihat-lihat di luar negeri lagi viral nih makan beginian. Akhirnya saya pikir udah, kita buat channel yang namanya Extreme. Extreme itu bermacam-macam ya. Boleh dari makanan, cara makan, dan berbagai macam lainnya. Nah, satunya adalah produk-produk yang kita hadirkan saat ini di universitas ini adalah makanan pedas. Ini dari luar negeri atau gimana nih Mas? Ya, jadi saya juga belum pernah si produk ini. Saya jelasin sedikit ya kepada semuanya yang nonton podcast ini. Ini adalah gummy bear. Gummy bear ini seperti apa ya? Jelly. Jelly ini pedesnya setengah mati nih kata orang nih Jambi. Ini satu jelly doang berarti? Isinya satu jelly doang. Ini kalau makan ini sama dengan 300 cabai rawit setan. Aduh. Jadi saya sendiri sudah sempat makan 1,5. Saya sudah makan 1,5, itu setengah mati pedesnya. Darah setengah aja mungkin nggak sanggup ini. Jangan setengah. Masuk mulut keluar lagi pedes. Pedas ini. Nah, ini gummy bear. Ini adalah coklat terpedas di dunia. Namanya ada yang pedas juga. Iya. Jadi Coca Loco namanya adalah coklat terpedas di dunia. Di dunia, ya, bukan di dunia. Di Indonesia. Satu ini kurang lebih 30-an cabai rawit setan. Ya, ini cabai rawit. Nah, yang berikutnya ada Death Nut. Nah, ini versi yang 2.0. Ya, Death Nut ini kacang terpedas di dunia. Ya, kacang ini kurang lebih sekitar 300 cabai rawit setan juga ini. Sama dengan gummy tadi. Betul. Ya. Nah, di sini tentunya mungkin tidak asing lagi kepada yang nonton ini. Ini ada ghost pepper dari Malaysia. Ini pedasnya ya 30 cabai. Ini paling ringan ini diantaranya. Nah, diantaranya paling ringan ini juga nih samyang. Ya, samyang sudah tahu ya ya. Nah, biasanya samyang ini saya mau buat konten berikutnya ini, yaitu minum jus samyang. Ya, jadi satu botol ini kita minum seperti sirup. Nah, itu kalau Mbak Dara berkenan nanti kita buat. Aduh, enggak deh. Enggak ya. Ya. Nah, berikutnya ada pakui. Dara pernah lihat ini. Pernah lihat ya. Nah, ini saya sudah banyak nih buat channel ini. Banyak sekali yang pingsan, sakit, masuk rumah sakit karena ini. Ini kurang lebih 30-an cabai rawit setan juga. Ini satu keping. Keping keripik. Oh, keripik. Betul, ini keripiknya. Dan di sini kalau Mbak Dara bisa lihat nih ada namanya cabai Carolina Reaper.
Karmelita. Ya, ini Cabai apa tuh? ini cabai saya impor dari Amerika. Wow. Tuh, ini yang kering. Oh, ini yang kering. Ini yang kering nih. Ya, ini kering. Ini satu ini itu kurang lebih 30-an cabai rawit setan. Oh, tapi pernah nggak makan yang nggak keringnya, Bang? Pernah saya. Kalau yang keringnya aja 30 cabai, yang nggak keringnya? Saya sama aja sih, konteks kering dan tidak kering itu sama. Cuma orang bilang cabai kering lebih pedas. Saya semua sama. Ada yang juga bilang yang cabai rawit mentahnya lebih pedas. Ada. Cuma hampir sekeliling sama semuanya. Ini pedas, coba dicium. Jauh-jauh dikit. Ya, pedas kan? Iya. Ya, nah. Yang terakhir mungkin saya kasih tahu nih, ada nih. Ini permen terpedas di dunia. Ini permen? Ini permen nih, Toh Setan namanya. Wow. Nah, ini 300 cabai rawit setan juga ini. Ini pedesnya setengah mati. Saya sendiri sudah sempat makan satu utuh. Mungkin kalau di YouTube itu kita satu-satunya YouTuber yang berhasil makan satu cabai rawit setan. Toh Setan ini. Nah, yang terakhir tanpa ngurangin rasa hormat nih. Ini adalah Mad Dog. Apa tuh? Nah, ini Mad Dog ini adalah ini belum dibuka, ada yang bisa dibuka punya. Ini satu tetes 300 cabai rawit setan. Satu tetes. Nah, dan ini banyak sekali kalau pada yang nonton di YouTube kita, anggota TNI, polisi, angkatan laut, angkatan udara, ada juga AFSEK yang di bandara-bandara tuh, petugas bandara, ada juga supir-supir taksi masuk rumah sakit. Dan terus terang di Jambi yang saya sudah datangin adalah Umbari, Unja, Stikom, itu rata-rata masuk rumah sakit. Setelah nyobain ini? Iya. Waduh. Ada beberapa video yang sampai salah satu mahasiswanya bilang, "Bang, jangan masukin ya, malu saya. Karena saya ini preman di sini," katanya. Turun. Karena ya, jadi akhirnya kita putuskan kita nggak masukin. Itu ada terjadi di Umbari. Oh. Karena saya sendiri yang ngantar sampai ke rumah sakit. Dekat sini apa namanya? Rumah sakit Yang di Sungai Gelam apa? Kambang. Oh. Ya, itu sampai ke sana. Saya bawa sendiri. Juga karena alasan privacy, Iya. saya juga peduli ya. Akhirnya kita putuskan nggak upload. Ini salah satu makan ekstrim kita. Waduh. Nah, setelah ini juga kita, kalau Mbak Dara sendiri sudah nonton di Bobby Builder, kita makannya lebih ekstrim lagi. Iya, ada ulat sagu nggak kalau? Ulat sagu bagi saya itu cuma cemilan. Cemilan ulat sagu. Cemilan. Yang ekstrim itu adalah lipan. Cemilannya ulat sagu loh. Ya, tikus, tarantula, Oh. kalajengking. Itu hidup. Hidup. Terus ada juga kita makan daging kelinci mentah, Oh. makan jantung ular. Jantung ular. Ya, kalau orang biasa empedu kan? Iya, empedu. Ini saya jantung ular mentah. Dan itu sakit saya, demam 3 hari. Sakit sesudahnya. Kalau yang kayak gini pernah sakit nggak, Bang? Saya sempat minum ini, sesendok Mad Dog. Orang satu tetes aja sampai masuk rumah sakit, Bang. Abang Saya sendok. hampir sudah dikirim. Iya bener, sampai hampir masuk ICU. Setelah minum satu sendok itu. Iya, dan saya dari situlah saya belajar. Dan by the way, biar kalian semua tahu di luar sana bahwa setiap makanan yang saya kasih orang, saya sendiri sudah coba. Iya. Saya sudah coba, saya lihat kadarnya begini, saya baru nawarin. Kalau enggak, saya nggak berani. Ya kan? Nah, itu membuat saya, akhirnya sekarang saya nggak berani kasih orang. Saya kasih orang satu tetes, 2 tetes. Terus saya nggak berani. Pasti Bahaya banget. mati. Iya. Di abang aja bisa masuk rumah sakit. Iya benar. Bukannya saya bilang saya lebih hebat ya, bukan, karena luar biasa. Kalau abang kan sudah biasa kan nyobain. Atau ada faktor itunya juga, terbiasa sama nggak terbiasa mungkin. Jadi kalau memang pedas itu yang saya belajar dari ilmu kedokteran, itu semakin banyak dan sering kita makan kita akan lebih imun, lebih kuat gitu loh. Seperti Mbak Dara makan pedas nggak? Kurang sih, padahal orang Padang.
Oh, Padang. Iya. Orang Padang juga banyak yang makan ini. Nyobain Ya, ini. supir-supir taksi dari Padang itu makan ini. Wah, tapi sanggup. nggak masuk kerja lagi akhirnya. Iya. Mulus-mulus. Iya, betul. Itu. Serem-serem banget sih. Serem. Tadi juga lihat pas mau dijajanin, ya ampun, lihatnya aja udah. Nanti siapa tahu habis dari podcast ini Mbak Dara saya kasih dikit ini. Kasih dikit aja. Dikit aja saya takut Bang. Iya. Ya tuh. Abang kan nih followersnya udah banyak banget. Entah itu Belum. banyak dong. Belum Dibandingkan lah. followers Dara masih banyakan abang. Belum lah. Belum puas dia, masih mau nambah lagi Belum, berarti ya. kan. Ya. Followersnya udah banyak banget, bukan cuma dari Jambi doang dong berarti. Bukan. Alhamdulillah kalau saya lihat dari statistik kan di YouTube tuh bisa lihat statistik tuh. Iya. Alhamdulillah datang dari Arab Saudi, dari Italia, Oh, dari luar Singapura, Malaysia, teman-teman Malaysia, saudara di Malaysia banyak banget, Brunei, banyak juga, dari Amerika juga ada. Alhamdulillah banyak yang sudah support kita ya. Dari Indonesia juga banyak, dari Papua, dari Kalimantan, dari Lombok, banyak sekali. Alhamdulillah banyak ya. Berarti setiap ke daerah, abang udah pergi ke daerah-daerah Indonesia yang lain mungkin? Justru kan saya buatnya itu di pertengahan tahun lalu ya, 2020 ya. 2020. Jadi pas corona, jadi belum sempet keliling-keliling banget, belum. Adapun keliling waktu itu ke Bali, Ke itu pun Bali. karena sepupu merit. Terus juga ke Jakarta seperti biasa lah. Tapi yang jelas mau karena saya sendiri banyak sekali menjanjikan kepada follower Bobby Builder dimanapun itu, kalau memang berkenan saya mau datang ke tempat mereka. Karena yang terpenting adalah silaturahmi tadi kan. Iya. Karena bagaimanapun mereka tuh yang support kita. Gitu. Kalau nggak ada mereka juga nggak jalan. Oh iya, Kalau iya. nggak ada Itu Bobby Builder. sebagai bentuk apresiasi kita pastinya. Itu loh. Mungkin cara-cara abang kalau misalkan kan untuk bisa sampai ke followers yang banyak pasti kita dikit dulu dong followersnya. Caranya untuk bisa sampai ngeluas kayak gitu Bang? Atau minta share gitu? Kalau saya sendiri cuma karena saya basicnya memang di marketing dulu, universitas sebelumnya marketing. ya. S1 saya juga di marketing, dan posisinya tahulah bagaimana kita harus memarketkan produk kita. Ini jatuhnya produk video ini ya. Iya, produk. Tentunya support mulai dari keliling kita by WhatsApp. Terus zaman sekarang kan sudah banyak tuh sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, itu dimaksimalkan, intinya begitu kalau saya. Kalau ini kan, ini berarti abang beli sendiri nih Bang? Ini mau beli sendiri, ini semua barang saya. Sampai hari ini kita nggak pernah terpikir untuk minta support orang dulu. Alhamdulillah saya sendiri diberikan rezeki oleh Tuhan tuh ada lebih, akhirnya kita datangin barang sendiri gitu loh. Ada endorse yang kayak gini juga nggak? Sampai hari ini kita belum endorse, itu bukan saya nggak mau. Bohong kalau kita nggak bilang nggak mau kan. Iya dong. Ya, Dan aja mau. Yang jelas kita ini belum pede sebenarnya kalau saya. Untuk endorse? Iya, jadi red card kita sendiri pun sampai hari ini kita belum benar-benar officially buat. Yang jelas orang-orang yang sudah bantu, sudah datang ke kita juga sesama teman-teman kita support. Support itu ya berbentuk, tapi yang jelas karena ini sudah juga 160.000, mau naik 160.000. Tentunya tidak semakin pede ya. Iya. Jadi bagi kalian yang di luar sana, kalau kalian memang berminat, kontak aja. Nggak usah pakai dolar, rupiah juga terima. Tapi yang jelas kita juga posisinya melihat juga, nggak semuanya kita mau terima karena zaman sekarang kan sensitif endorsan yang kita tanggung jawabnya penuh loh. Iya, karena Penuh. luas kan Ya dong, jangkauan. karena produk tersebut nanti merugikan orang lain, kita pun nggak enak. Jadi kita pun milih-milih gitu loh. Tapi kalau sistem endorse kan bisa aja ternyata barang itu cocok di kita, ternyata di orangnya nggak cocok, gimana? Itu sudah pasti. Yang jelas makanya saya bilang tadi, kalau bahan itu bahan cuma pakai,
itu mungkin oke aja. Tapi kalau namanya makanan, kosmetik, ya kan, saya sendiri milih. Jangan sampai yang tidak SNI, ya kan, yang belum ada legalitas BP POM-nya pun kita nggak mau terima, karena takutnya di sana gitu loh. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya, Siap. Bang. Kita lanjut ke iklan beberapa menit dulu. Oke. Oke, udah balik lagi, masih di podcast UNH Menyapa. Kali ini coba kita bahas, ini kan makanannya ekstrim-ekstrim banget nih, Bang. Kadang udah nggak bisa, kalau untuk darah pribadi sih nih nggak bisa diterima perut mungkin. Kayak tadi kan abang bilang ada makan ulat sagu, ada makan lipan, makan jantung ular. Pernah nggak ada atau abangnya yang dirawat mungkin gitu? Saya dari sekian lama atau dari sekian banyak yang saya coba, ada satu makanan yang terkesan sampai hari ini, yaitu makan jantung ular. Jadi kalau jantung ular itu posisi ular kita potong, jantungnya ada di luar ini, posisinya itu posisinya masih hidup. Berarti itu ular masih ular hidup? Betul, kalau kita taruh gini, detaknya masih ada itu. Nah, saya telan itu. Saya telan, lusanya saya sakit. Meriang 3 hari 3 malam. Sampai menggigil. Saya pikir saya dapat corona. Istri saya pun bilang nggak ada corona nih. Ternyata tes PCR negatif. Akhirnya cek dokter, wah ini keracunan katanya. Dari situ saya janji, udahlah kalau namanya daging ular, saya vakum dulu. Ya kan, mungkin ada tidak kecocokan. Tapi yang jelas makanan ular itu sebelumnya saya sudah makan, minum darahnya, makan dagingnya. Ada ular-ular tertentu gitu kali. Jadi nggak boleh, ini buat semua yang nonton ya, jangan pernah makan ular sawah. Ular sawah? Iya. Kalaupun ada ular sawah, jangan langsung dikonsumsi. Biarkan mereka itu minimal 1 bulan kita piara dulu, baru boleh makan. Karena kalau ular sawah biasanya makan bangkai. Iya. Gak mungkin petani yang kasih makan apa kan? Dia jadi sendiri. Nah, bangkai itulah menjadi kuman. Dan masuk ke tubuh kita. Saya benar-benar keracunan itu. Itu pertama dan mudah-mudahan terakhir kesan yang menakutkan itu. Kadang kan ada orang yang terkesan ngejar viralnya doang gitu kan. Jadi semuanya dicobain aja gitu. Jadi gini, Mbak Dara, kita boleh mengejar viral pasti. Ya, bohong kalau YouTuber, selebgram tidak mengejar viral ya. Namun kita harus lihat apakah yang kita makan ini cocok atau tidak. Apakah yang kita makan ini benar atau tidak. Beresiko. Iya, karena saya sendiri bukan tanpa ada sebab saya makan ini, karena saya lihat beberapa orang pada zaman dulu itu sudah biasa makan begituan. Ya, makanya itu saya berani. Contohnya zaman dulu orang makan cicak, itu karena untuk tipes. Makan cacing tanah untuk tipes. Juga kalau kita makan tikus untuk stamina. Dan tikus untuk stamina. Stamina. Jadi anak tikus tuh yang masih merah itu langsung ditelan. Langsung telan itu. Ya. Saya nggak bawa tikusnya sini. Aduh, jangan. Ya, Mbak Daranya nggak bisa ngomong habis ini. Dara juga skip deh gitu. Iya. Selain properti kayak gini kan berarti ada makanan-makanan yang lainnya gitu. Dara ada lihat di YouTube-nya kayak minum jus gitu kan? Iya, ada. Jadi apapun yang mungkin bagi orang yang tidak logika kita lakukan, karena selagi kita bisa toleransi pasti oke aja. Contohnya kemarin, kalau saat ini sih yang saya tiap hari minum ada jus ayam. Jadi ayamnya gitu. Ayam dada kita kukus, terus kita blender, dikasih pisang, bisa diminum. Fungsinya untuk apa tuh, Bang? Untuk otot.
Untuk otot, Iya. tetap Jadi- pengaruh ke fitness tadi berarti. Iya, jadi kalau orang tanya minum apa kok bisa gede dan sebagainya, saya cuma bilang protein. Protein Protein dari ayam. dari ayam. Saya bisa juga dari sapi, dari ikan. Cuma lebih cocok dan bagi saya ayam. Ada rencana mau buat jus ikan. Jus ikan. Iya, Oh, ikan juga protein ya. iya. Jus ikan nanti. Atau dicobain ke subscribernya lain mungkin? Nanti setelah saya coba dulu dong. Kalau saya cocok, merasa oke, baru saya kasih orang. Kalau nggak mah celakain orang gitu. Iya. Iya. Kok bisa konsisten sih Bang untuk YouTube ini? Padahal kan kita untuk nyari 1 subscriber aja itu kadang susah banget. Jadi saya lihat YouTube ini adalah salah satu platform yang saya lihat bisa ke depan menggantikan TV. Iya. Kalau saya lihat ya, kenapa semua nggak perlu harus bayar, ya kan? Semua cuma butuh Android, download YouTube, dan kenapa konsisten? Karena saya yakin konsisten itulah yang dicari orang nanti ke depan, ya. Plus juga saya sendiri banyak waktu luang, kayak saya bilang hobi, saya waktunya saya buatkan itu gitu. Berarti sampai sekarang pun usaha Abang masih tetap jalan ya? Yang lain masih jalan, alhamdulillah masih jalan walaupun corona. Yang jelas konsisten itu penting, Mbak Dara. Kenapa? Kalau kita sampai nggak konsisten, kasihan dong yang sudah percaya ke kita, gitu. Kira-kira YouTube ini bakal menggantikan usaha Abang nggak nantinya? Saya malahan harap begitu. Kenapa? Nah, karena gini, coba saya ada bisnis yang lain. Itu mengharapkan sudah kehitung tuh. Oh, contohnya hari ini, contohnya saya jual sayuran deh. Hari ini jual 20 ikat. Besok jual 1000 ikat. Sama aja kan? Iya. 2000, 1200 atau berapa ratus atau berapa ribu, tinggal kalikan harga satuan. Kan suatu ketahuan omset. Iya. Tapi YouTube nggak bisa. YouTube itu satu-satunya platform yang paling unik saya lihat. Tergantung viewersnya. Tergantung viewer. Dan viewernya bukan Indonesia doang, bukan Jambi doang, seluruh dunia. Coba bayangin, dunia berapa populasi saya pun nggak tahu. Banyak Ya kan? banget. Ya kan? Betul nggak? Itu kira-kira. Penghasilan Abang mungkin di YouTube kan banyak tuh, ada YouTuber yang udah nge-share penghasilannya gitu. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Biar Kasih bisa tahu. menginspirasi mahasiswa. Kasih yang tahu nggak ya? lainnya dong. Saya kasih tahu kalau kalian semua yang nonton ini bantu subscribe dulu. Iya dong, dan Iya. aja udah subscribe. Iya. Yang jelas saya fair ya buat teman-teman di kampus. Saya mau kasih tahu bahwa cintailah pekerjaan apapun yang kamu lakukan selagi itu enjoy buat kamu. Kalau untuk namanya penghasilan dari YouTube terus terang tidak sebanding dengan apa yang kita sudah invest, apa yang kita sudah dedikasikan. Terus terang sampai hari ini gaji atau penghasilan dari YouTube nggak lebih daripada 3 juta sebulan. Sebulan 3 juta. Ya orang bilang 100 sekian puluh ribu nggak mungkin. Saya bilang 3 juta. Saya ada datanya. Dan itu fakta. Tapi janganlah mengejar sesuatu karena uangnya dulu. Benar. Lakukanlah sesuatu itu karena kita enjoy. Selagi kita enjoy, insya Allah nanti Tuhan kasih jalan. Katanya tuh pekerjaan yang paling enak itu adalah hobi kita sendiri. Oh iya pasti. Karena dari usaha-usaha saya yang lain juga dari hobi. Saya nggak pernah lihat sesuatu. Oh ini akan untung ya. Otomatis saya lakukan itu, nggak mau. Karena begitu kita jalankan, cepat lambat kita akan jenuh. Iya, benar. Begitu jenuh, itu sudah hitung rugi. Udah males-malesan. Iya, coba Mbak Dara bilang, wah buat mall atau buat supermarket untung nih. Untungnya sekarang pas orang jual belinya lancar. Begitu Mbak Dara bosen, tutup semua barang diretur, rugi. Betul nggak kira-kira? Benar. Benar. Karena barang-barangnya banyak yang nggak Iya. beli juga nanti. Betul, itu. Abang punya tim nggak, Bang? Saya tim bodybuilder sudah ada. Alhamdulillah per Januari 2021 ini sudah komplit. Februari lah ya. Ini bulan Maret ya. Maret masih Jadi- baru kan? Betul, jadi dari bulan Mei itu tim saya itu silih berganti. Namanya kita cocok-cocok kerja ya.
dan di tim Bobby Builder yang jelas kita nggak pernah memaksakan seseorang itu untuk harus stay, harus begini, harus begitu. Senyamannya tetap. Iya, nyaman, monggo, nggak nyaman pun is okay. Yang penting tadi persaudaraan nggak boleh putus. Kenapa? Namanya in and out itu sudah biasa, sudah nggak usah apa ya, nggak usah sesuatu yang merasa dikecewain. Kalau merasa mau nyaman, cocok sampai kapanpun nggak ada masalah. Masalahnya tidak semua orang mempunyai visi misi yang sama. Iya benar. Ya. Jadi per Februari 2021, alhamdulillah tim Bobby Builder komplit nih dari segi kameramen, dari segi konten kreator, editor, dan sebagainya itu sudah komplit. Kalau kemarin masih kurang satu, ibarat meja itu 3 kaki, satu nggak ada, tinggal sisa 3. Dan sekarang harusnya sih, mudah-mudahan ya, fingers cross, kita YouTuber Jambi, contohnya mudah-mudahan tidak mengecewakan untuk teman-teman masyarakat Jambi sendiri. Iya, malah kalau bisa jadi passion mahasiswa nih kalau menurut Dara. Boleh. Saya malahan bilang kepada tim saya sendiri, saya ngomong, jangankan ke mahasiswa. Kalau kalian ada dedikasi kalian sendiri di sosial media, lakukan selagi tidak mengganggu kerjaan. Ya, seperti mahasiswa, kalau kalian ada hobi begini, support, kontak nih. Kontak di tim Bobby Builder, kita collab. Oh, Iya. bisa mulai. Iya. Buat yang punya YouTube mungkin. Iya. Karena bagi saya, sukses itu bukan milik saya. Ya. Sukses itu bukan rahasia yang tertutup. Sukses itu semua orang punya, ada kesempatan. Berbagi. Oh iya, berarti ya. iya. Kalau misalkan bisa collab kan kita sama-sama sukses. Oh iya, kan? iya betul. Itulah kenapa kita juga, saya sendiri ada di tim kita kan ada tuh, ada Debbie, ada Yadi, ya kan. Terutama mereka sendiri sama saya juga posisinya itu adalah platform kalian untuk lebih naik lagi. Kalau memang nanti jodoh lu, rezeki lu, kan rezeki nggak kemana-mana. Iya. Tapi kita butuh tangga, ya kan? Nah itu. Pernah kayak buntu ide gitu nggak Bang? Kan abang kontennya makan nih. Nah, sementara yang viral tuh kan bisa ganti-ganti, bisa aja kayak sekarang kan TikTok nih, terus kayak apa hal-hal lain yang mungkin OOTD atau apa. Nah, pernah nggak sampai ngerasa buntu ide, duh ini kayaknya nggak bisa lanjut deh tentang ini, harus buat yang lain nih. Saya dulu di Bobby Builder, kita hampir tiap hari upload. Hampir tiap hari. Tiap hari, Senin sampai Minggu upload tiap hari. Jadi tiap hari ada satu konten. Terus di bulan Januari 2021, saya putuskan seminggu cuma 4 kali upload. Kenapa tuh? Nah, kenapa? Karena saya mikir, coba Mbak Dara pikirkan. 1 bulan 30 hari. Kalau saya 30 hari saya buat upload video ekstrim, setahun berapa tuh? Berapa ratus kok? 200 Sekian ya? 200. Coba ya. Kita lihat. Berapa itu ya? Berapa ya? 247 enggak? 30 kali 12 ya? 12. 360. 360. Berarti 360 makan binatang saya harus makan. Itu kalau Beda. itu sudah 2 tahun, satu planet punya binatang saya makan. Betul nggak kira-kira? Bener. Iya kan? Jadi dan kita kan di Jambi kan sulit ya, karena nggak ada laut, Iya. ya kan? Nggak ada hutan, cuma masuk hutan kan mau makan apa gitu, ya kan? Itu. Bukan yang banyak banget binatang-binatang Iya, ekstrim betul. juga kalau di Betul. Jambi kan. Betul. Berarti pernah juga butuh ide kayak Oh pasti. Makanya kita buatkan satu minggu itu cuma 4 kali aja sekarang. Mudah-mudahan dengan itu kita apa ya, dapat idenya lebih original, dan posisinya kan di tahun 2021 juga saya juga launching nih channel Bobby Interview yang baru. Channel baru Bobby Interview namanya. Itu dimana kita buat video YouTube untuk orang yang memerlukan pekerjaan. Oh, khusus untuk apalagi karena COVID gini kan? Ya, karena saya lihat di perusahaan saya juga efek kena COVID. Karyawan juga ada yang diberhentikan karena limitasi orang. Yang jelas posisinya orang sama zaman sekarang membutuhkan pekerjaan. Yep. Di situ saya peduli soal itu gitu loh. Akhirnya saya buatlah channel ini. Ada rencana collab nggak Bang? Pun sama youtuber
nasional. Insya Allah ada. Kita juga sudah kontak beberapa YouTuber yang sudah respons positif. Kita juga bersyukur. Yang belum juga kita bersyukur, nggak apa-apa. Yang penting kita kan sudah coba. Iya. Rencana akhir bulan ini kita mau collab sama Bang Andika Kangen Man. Kemarin sudah sempat ke Jambi dia. Kita sudah kasih pakui juga sampai muntah-muntah juga dia, ya kan. Akhir di bulan Maret ini kita rencana ke Lampung. Ada project bareng sama dia. Mudah-mudahan nanti itu bisa berjalan dengan baik gitu. Berarti nanti di project akhir bulan nanti ya Bang? Akhir bulan nanti, betul. Kita udah ada di penghujung acara nih Bang, penghujung podcast kan. Yes, nah, Abang ada pesan-pesan kan nih untuk mahasiswa UNH mungkin, apalagi kalau Dara kan yang komunikasi, mungkin memang bidangnya urusan kayak gini. Nah, ada pesan-pesan nggak untuk Abang? Jadi untuk semua saudara, adik-adik UNH ya, yang khususnya ada di Jambi ya berarti ya, di Jambi. Saya Bobby Builder menyampaikan satu, mudah-mudahan adik-adik semua bisa lulus kuliah dengan mantap hasilnya, dan juga posisinya ingatin protokol kesehatan, penting sekali. Penting banget. Karena yang di dunia ini nggak bisa dibeli, ada kesehatan. Iya, mahal banget harganya. Ya kan? Yang tiga adalah lakukanlah kalian apapun yang kalian lakukan. Yang penting as long as you enjoy, pasti akan berhasil. Ya, tapi ingat melakukannya positif, jangan yang negatif gitu loh. Itu aja mungkin Mbak Dara. Kan? Oh, dan jangan lupa subscribe, like, and comment di channel Bobby Builder dan Bobby Interview. Dan saya mau kasih tahu juga bahwa satu-satunya YouTuber di Jambi ini yang sudah diterima oleh semua siaran TV lokal itu hanya kita. Kita setiap hari tayang di Jambi TV, Jack TV, dan Bungo TV. Dan tiap hari ada tayangan channel Bobby Builder. Setiap hari loh. Iya, betul. Satu-satunya itu. Menginspirasi banget ya, mudah-mudahan. Untuk Dara pribadi aja udah terinspirasi. Mudah-mudahan. Setelah ini Dara mau buat video YouTube nih berarti. Amin. Ayo kita collab makan cabai kalau gitu ya. Oke, untuk mahasiswa UNH, makasih. Mungkin untuk episode kali ini kita selesaikan sampai di sini. Makasih juga buat Bang Bobby. Thank you Mbak Dara. Thank you. Sampai bertemu di podcast UNH selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.